Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona dirawat melakukan kontak dengan warga negaranya COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan ini adalah timeline perjalanan. Pandemi COVID-19 menjadi kendala bagi semua kalangan di dunia, dan ini juga merupakan krisis kesehatan bagi manusia. Dalam dunia pendidikan, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang luar biasa. Banyak sekolah di dunia ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Puluhan negara menutup sekolah demi mencegah penyebaran virus. Setidaknya 290,5 juta peserta didik di seluruh dunia menjadi terganggu aktivitas belajarnya karena sekolah ditutup. Berdasarkan data dari covid19.go.id, pada bulan Oktober 2020 ini, Indonesia menjadi negara dengan penyebaran COVID yang cukup besar, dengan penambahan di atas 4.000 kasus per harinya. Berdasarkan data tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam keadaan kritis kesehatan, sehingga perlu adanya solusi yang tepat untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Kegiatan dapat berjalan dengan normal kembali, terutama bagi dunia pendidikan. Sebelum pandemi ini terjadi, situasi normal dalam pembelajaran adalah kehadiran pendidik dan peserta didik dalam satu naungan gedung sekolah. Saat pandemi ini melanda, semua itu tidak dapat dilaksanakan lagi. Guna menjaga agar seluruh peserta didik, pendidik, dan orang tua dalam kondisi sehat, tidak tertular virus COVID-19. Diharuskan melaksanakan pembatasan sosial atau social distancing, jaga jarak, lalu pakai masker, memaksa peserta didik untuk tidak lagi dapat hadir di sekolah. Kendala yang sering dihadapi peserta didik saat pelaksanaan pembelajaran daring yaitu motivasi siswa kurang untuk belajar dan sudah merasa bosan belajar daring. Dukungan perangkat atau gadget yang tidak memadai dikarenakan banyak siswa yang tidak memiliki gadget, kesulitan jaringan internet terutama yang berada di kawasan pegunungan dan pelosok, keluhan kebutuhan kuota yang mahal, serta listrik yang tidak stabil atau sering padam. Di sisi lain, orang tua peserta didik memiliki kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring, antara lain harus bekerja di luar rumah, sehingga belum bisa secara penuh untuk mendampingi dan bekerja sama untuk mengajarkan anaknya dalam proses belajar mengajar secara daring, serta masih ada sebagian orang tua dan siswa yang belum memahami penggunaan media gadget dan teknologi. Ada juga kendala-kendala yang dihadapi pendidik atau guru dalam memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran daring. Ini dibuktikan dengan masih adanya guru yang masih gagap teknologi, kemudian ada juga guru yang masih belum memiliki perangkat teknologi yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Dukungan orang tua berupa pendampingan dalam proses pembelajaran daring sangatlah diperlukan. Ada kabar baik bagi para pelajar, mahasiswa, dan tenaga pengajar di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera mengucurkan subsidi kuota internet hingga 9 triliun rupiah untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah, pembelajaran jarak jauh, atau pelaksanaan pembelajaran secara daring, diperlukan juga dukungan pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada peserta didik dan tenaga pendidik, berupa digunakannya opsi kurikulum darurat atau esensial, memberikan keleluasan sekolah dalam penggunaan dana BOS untuk mendukung proses pembelajaran secara daring, pemberian bantuan kuota internet, melatih guru untuk adaptif terhadap perubahan melalui program guru penggerak, guru pembelajar, guru berbagi, dan program-program lainnya. Ragam jenis inovasi teknologi yang populer digunakan saat pembelajaran jarak jauh seringkali memanfaatkan aplikasi yang awalnya didesain untuk kolaborasi kerja dan bisnis. Namun, di era pandemi seperti ini dapat digunakan untuk proses pembelajaran secara daring. Di antaranya Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Google Docs, Google Sheet, Google Slide, dan sejenisnya, Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Zoom Meetings, Cisco Webex, Moodle, dan yang sejenisnya pula. Selain itu, untuk membantu proses pembelajaran secara daring, banyak web yang menjadi penyedia konten pembelajaran secara daring. Di antaranya adalah Rumah Belajar Kemdikbud.go.id yang merupakan website resmi Kementerian Pendidikan,
ruangguru.com, Genius.net, dan lainnya. Dengan menggunakan aplikasi dan web tersebut, peserta didik dan tenaga pendidik sangat terbantu dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Di masa pandemi COVID-19, memaksa guru untuk beradaptasi dan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan pembelajarannya, sehingga proses pembelajaran tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan menyenangkan, tanpa harus membebani peserta didik dan orang tuanya. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembelajaran dilakukan di rumah, tidak menghalangi saya untuk mengejar PTN impian. Teknologi seperti smartphone, laptop, dan PC itu tidak hanya digunakan untuk hiburan semata, tetapi juga saya manfaatkan untuk pembelajaran online. Saya memanfaatkan aplikasi pembelajaran online untuk menonton video pembelajaran, latihan soal, saya juga mengikuti berbagai tryout dari platform-platform besar, kemudian saya juga melakukan diskusi secara daring dengan teman-teman pejuang SBMPTN lainnya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah menjadi bagian dari mahasiswi Universitas Diponegoro. Pendidik, peserta didik, dan orang tua harus saling berkolaborasi dalam pembelajaran dan bersinergi dalam optimalisasi teknologi.